Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjidil Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Penceramah pada malam ini sekaligus menjadi imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Haji Kristiono Eskom MPD. Saldo awal infak Ramadan sebesar Rp9.868.560. Penerimaan infak Ramadan tanggal 13 Ramadan dari kotak amal masjid sebesar Rp1.101.000, dari QRI sebesar Rp1.065.000. Total penerimaan Rp2.166.000. Jadi saldo akhir infak Ramadan sebesar Rp12.034.550. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat saum kita, yaitu salah satunya dengan berinfak. Dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih tanpa ada gangguan sedikit pun. Ada persib nggak Pak? Nggak ada ya. Khawatir kalau persib main ini beres sholat langsung habis jamaah itu saya ditinggalin. Ya, jadi Bapak Ibu, puasa ini adalah kita diajar untuk menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Bapak Ibu, nafsu itu baik apa buruk? Baik. Jadi kalau nafsu itu belum tentu negatif. Kalau yang negatif itu hawa nafsu. Nah, biasanya cenderung ke yang negatif-negatif. Makanya manusia itu dibagi, ya, nafsunya itu di dalam diri kita itu ada 3. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Jadi ada 3. Kenapa? Karena kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Rohani itu nafsul mutmainnah. Kalau jasmani itu nafsul amarah biasanya. Bedanya gimana Bapak Ibu? Nafsul amarah itu seperti ini. Kalau kita mau melakukan kebaikan berat banget. Nah itu berarti lebih dominan nafsul amarah. Mau taraweh atau mau persib ini teh,
bingung gitu kan, akhirnya pilih Persib. Terus ngedumel, harusnya tarawehnya nanti setelah Persib beres. Ya, nah ketika kita lebih lebih mementingkan urusan dunia, nah itu yang dominan adalah nafsul amarah. Jadi 3 nafsu ini berperan, gitu. Itu nafsul amarah. Berat Bapak Ibu. Mau qiyamul lail, mau tahajud berat. Ya, mau tahajud teh berat pisan. Akhirnya nggak tahajud. Nah, itu namanya nafsul amarah lebih dominan. Kalau nafsul lawamah itu biasanya ada penyesalan. Jadi misalnya nih bapak-bapak mau taraweh, Persib main. Terus dikasih tahu sama temennya, ayo kita taraweh. Nggak mau ah. Kenapa? Nanti nggak keburu, Persibnya keburu beres. Orang imam yang kemarin juga lama banget gitu kan. Gimana gitu? Ya itu nadanya udah turun tapi ternyata masih lanjut. Udah mah bacanya surat Al-Baqarah lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Udah turun nadanya teh. Kita juga udah nurunin tangan. Ternyata masih innal ladzina kafaru, naik lagi tangan kita. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, akhirnya pas temennya sudah pulang ternyata masih kebagian Persib. Nyesel. Aduh, tahu gitu ternyata imam hari ini gitu kecepatannya teh 360 km per jam. Kenceng banget tarawehnya gitu. Aduh, tahu gitu saya taraweh dulu tadi. Nah, itu ada penyesalan. Mau tahajud, alarm sudah bunyi, matiin, nanti dulu ah. Tidur lagi, alarm bunyi lagi, nanti kayaknya 1/4 jam lagi alarmnya pasang lagi. Akhirnya Allahu Akbar, subuh. Misal, aduh tahu gitu tadi saya tahajud aja dulu paksain. Nah, itu namanya nafsul lawamah. Kalau nafsul mutmainnah, ya, kalau nafsul mutmainnah itu kondisi apapun dia tetap maksain. Ibadahnya tetap dipaksain. Pokoknya kalau urusan ibadah rawe-rawe rantas, malang-malang tutup. Meskipun ngantuknya kayak apa, sholat tahajud. Sambil ngantuknya luar biasa, ditahan-tahan sholat tahajud. Surat yang dibaca juga cukup panjang. Amma yatasaalun, rakaat yang pertama. Anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Saking tuduhnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, abeasnya biasanya mah an-naba 4 rakaat, ini mah baru 1 rakaat udah habis. Saking ngantuknya. Allahu Akbar. Ya udah rakaat kedua mah surat pendek saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un wal ladzina hum 'anil lagwi mu'ridun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Enggak beres-beres saking tunduknya tapi memaksakan. Nah, itu namanya nafsul mutmainnah. Ya. Nah, jadi kalau kita terus memaksakan, ya, pokoknya tadarus juga dikuat-kuatkan meskipun ngantuk, ya. Meskipun ngantuk dikuatkan. Tapi kalau memang ngantuknya itu faktor kurang tidur, ya lebih baik tidur dulu kata Rasul. Tidur, jangan dipaksakan. Kita baca Quran biasanya kan gitu. Kalau ngantuknya itu karena kelelahan, nah itu mending tidur dulu. Tapi kalau kita tidur jam 8, bangun jam 3, itu mah nggak kurang tidur. Tapi kalau pas baca Quran alif lam mim, ngantuk. Sadaqallahu alazim, langsung cegar lagi. Nah, itu berarti setan itu harus dilawan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nafsul amarah, nah, itu identik membuat kita jadi berat. Apa penyebab nafsul amarah ini lebih dominan?
pertama adalah kita terlalu memperturutkan masalah duniawi. Jadi terlalu besar urusan duniawi, kita benar-benar benar-benar kenceng gitu urusan duniawi. Padahal dunia itu menipu. Dunia itu permainan. Permainan itu seperti apa? Permainan itu ya kayak anak-anak main lah. Anak-anak itu kan misalnya beli mobil-mobilan, dibeliin, main mobil-mobilan. Habis itu bosan, ganti lagi mainan yang lain. Habis itu bosan lagi, ganti lagi. Artinya apa? Artinya yang dimaksud permainan itu adalah dunia itu tidak mengenyangkan. Tidak pernah mengenyangkan. Ya, dan juga menipu. Ya. Nggak ada kenyangnya kita terhadap dunia. Kadang mobil masih bagus, belum rusak, sudah ganti lagi. Masih bagus, sudah beli lagi. Itulah dunia. Tidak ada puasnya, tidak mengenyangkan. Ibu-ibu kerudung padahal masih bagus, tapi bilang lagi ke bapaknya, "Pak, mama mau ganti kerudung, mau beli lagi." Kenapa gitu, mah? Udah mirip bendera. Bendera naon? Bendera itu yang kalau ada orang maut warnanya kuning, jadi mau ganti lagi terus, tidak ada puasnya. Kalau bapak-bapak saya yakin peci mah nggak ganti-ganti. Kadang-kadang ada yang tadinya hitam berubah jadi merah. Kalau dilihat dari jauh teh mirip mangkung batu bata. Ada yang berubah jadi hijau, ya dilihat dari jauh teh kayak manggul kotoran sapi. Jadi dunia itu sebenarnya tidak ada kenyangnya, tidak memuaskan. Makanya dunia itu sifatnya adalah permainan dan menipu. Pernah gak lihat ibu-ibu nonton sinetron terus cerik? Menipu gak itu? Nah, anak-anak muda tuh nonton drakor sampai nangis. Apaan nangis gitu kan? Padahal itu hanya tipuan saja. Nah, dunia itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita terlalu mengejar duniawi, maka yang lebih dominan adalah nafsu amarah. Kemudian yang kedua, yang membuat nafsu kita lebih dominan nafsu amarah adalah karena perangkap setan. Ya, jadi setan itu memberi perangkap kepada kita dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kita berat banget Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini dipaksa kita untuk terus ibadah supaya nafsu amarahnya tidak dominan, supaya ke nafsul mutmainnah. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu juga pengaruh Bapak Ibu. Kalau kita ingin jadi orang soleh, cari lingkungan yang soleh. Ya, itu pengaruh. Kenapa kita malas? Karena lingkungannya malas. Kenapa kita malas ibadah? Karena lingkungannya begitu. Kenapa kita malas ke masjid? Karena lingkungannya begitu. Ya, jadi kalau lingkungan kita, ya lingkungan kita baik, maka kita akan baik pula. Maka dari itu, ya kalau seandainya lingkungan kita masih belum mendukung, bikinlah lingkungan. Ya, kalau memang rumahnya sudah di sini, bikin ajak saudara-saudara, tetangga-tetangga untuk datang ke masjid. Ya, nah itu. Jadi itulah penyebab penyebab dominannya nafsul amarah. Kemudian kurangnya pembinaan jiwa, nggak pernah ikut kajian, itu membuat nafsul amarah kita lebih dominan. Yang terakhir penyebabnya adalah karena kurangnya berdoa. Nah, di bulan Ramadan ini semua hal itu ya ditekan semua. Jadi di bulan Ramadan itu kita mulai berlatih untuk terus memikirkan akhirat, ibadah-ibadah, ya banyak sekali ibadah. Kemudian lingkungannya juga beda kalau bulan Ramadan, ya yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid. Kemudian pembinaannya juga lebih banyak, pembinaan jiwanya, berdoanya juga lebih sering. Nah, itulah makanya Ramadan ini benar-benar bulan penggojlokan buat kita, ya supaya menjadi orang-orang yang lebih dominan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa? Nafsul mutmainnah itu adalah takwa. Itulah kenapa puasa itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan salat tarawih.
Mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.